got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan disebut dengan istilah demand yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta dalam suatu pasar tertentu, dengan tingkatan harga dan tindakan pendapatan dalam periode tertentu. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Permintaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang-barang lain yang merupakan barang substitusi atau barang komplementer. Ketiga, pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, selera masyarakat. Kelima, jumlah penduduk. Keenam, ramalan keadaan di masa mendatang. Teori penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Hubungan antara jumlah penawaran barang dan jasa dinyatakan dalam hukum penawaran, yaitu perbanding lurus antara harga terhadap jumlah yang ditawarkan. Artinya, apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran juga akan menurun. Dan dalam penawaran Islami menurut Ibnu Khaldun, bahwa kenaikan dalam penawaran akan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Adapun faktor-faktor yang menentukan hukum penawaran yaitu: pertama, harga barang yang ditawarkan. Kedua, harga barang lain. Ketiga, harga faktor produksi atau bahan produksi. Keempat, kebijakan pemerintah. Kelima, jumlah penjual yang ada. Konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu pada masa sekarang periode pertama, dan masa yang akan datang periode kedua. Monserkah yang berusaha mengembangkan pemikiran tentang hal ini dengan memulai membuat asumsi sebagai berikut. Pertama, Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Kedua, zakat hukumnya wajib. Ketiga, tidak ada riba dalam perekonomian. Keempat, mutrabah wujud dalam perekonomian. Kelima, pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan.